warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Putri Haryanti dari IF21C dengan NIM 21416255201069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan mempresentasikan shorting and duplicates. Dan ada beberapa submateri yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini, yaitu ada pertama ada method sort values, metode mencari data duplikat, parameter subset, parameter keep, method drop duplicates, mengatasi NaN, dan method fill NaN. Kemudian di sini ada dataset yang akan saya gunakan pada pemaparan materi ini. Saya menggunakan dataset pemain bola luar negeri. Di langsung materi pertama itu ada method sort values. Method sort values ini mengurutkan data frame berdasarkan label yang ditentukan. Contohnya, kita ingin mengurutkan label nama. Di sini saya contohkan nama, maka kita akan mengurutkan nama tersebut dari entah dari yang terbesar atau dari yang terkecil ke terbesar gitu ya. Di sini yang saya gunakan adalah dari nama karena nama itu huruf ya, alfabet. Jadi kita urutkan huruf tersebut dari huruf alfabet pertama itu A hingga huruf yang tidak dikenal atau huruf Latin lain selain alfabet. 26 alfabet tersebut gitu. Di sini code-nya ada masukkan variabel df. Di sini saya variabelnya df yaitu data frame, singkatan dari data frame, terus dot sort values, kemudian masukkan by kolomnya itu kita mau masukkan kolom apa? Di sini saya memasukkan kolom name, maka hasilnya akan mengurutkan eh, dari alfabet A hingga tidak terdeteksi hurufnya gitu ya. Kemudian jika ingin sebaliknya, kita bisa menggunakan ascending sama dengan false. Jadi ini descending ya gitu. Makanya false karena ini descending gitu ya. Jadi dia akan mengurutkan dari Latin yang tidak dikenal oleh komputer atau alfabet yang tidak terdaftar dalam 26 alfabet tersebut sampai dengan huruf A, huruf pertama alfabet gitu ya. Di sini code-nya itu ada df sama seperti tadi, df sort values, kemudian masukkan kolomnya, kemudian koma tetap dalam eh, kolom yang sama, kurungan yang sama dengan by name, dia kasih koma, kemudian ascending sama dengan false, baru ditutup kurung. Maka dia akan menghasilkan dari ini huruf Latin yang tidak dikenal oleh komputer, kemudian sampai dengan huruf A, alfabet pertama. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu mencari data duplikat. Untuk mengatasi masalah data ganda, Pandas memiliki metode duplikat yang akan menghasilkan nilai true atau false. Di sini kita masukkan variabelnya, kemudian eh, dot duplicated, kurung buka kurung tutup, maka dia akan menghasilkan data mana yang ada masalah eh, yang terdapat masalah dalam data gandanya gitu ya. Di sini false. Di laman saya ini adalah false semua karena tidak ada masalah yang terdapat pada data ganda. Kemudian di sini ada ketika kita ingin melihat, jika kita ingin melihat data ganda pada sebuah dataset, maka kita mengetiknya dengan masukkan ketik variabel terlebih dahulu, kemudian kurung siku, masukkan df variabelnya lagi, dot duplicated, tutup kurung, baru tutup siku lagi, gitu. Maka dia akan menampilkan data yang ganda. Kemudian pada materi selanjutnya adalah parameter subset, yaitu mengambil sebagian data dari data frame sesuai dengan kriteria yang kita inginkan.
Subset bisa digunakan untuk mengambil sebagian kolom atau baris. Biasanya ini tuh kayak seperti nama orangnya sama, tapi belum tentu namanya sama, orangnya juga sama gitu ya. Kadang namanya sama, tapi orangnya berbeda. Maka kita menggunakan parameter subset untuk memilih kolom-kolom pembanding. Di sini kita masukkan variabelnya, kemudian kurung siku lagi, variabel lagi, kemudian eh, masukkan ininya duplikat, tutup kurung, lalu masukkan subset. Sama dengan ini adalah kolom-kolom pembandingnya. Saya masukkan kolom-kolom pembandingnya itu ada tiga. Ada nama, age, dan klub. Di sini datanya sudah ada. Nama yang sama, kemudian di usia yang sama juga, kemudian di klub yang sama juga. Kemudian di parameter ini dapat digunakan untuk menampilkan data yang diinputkan pertama kali apabila argumen untuk parameter ini diisi dengan nilai first. Maka jika ada data ganda pada data frame, maka yang akan ditampilkan adalah data yang pertama kali diinputkan saja. Kita tetap memasukkan yang sama seperti yang tadi parameter subset. Masukkan variabelnya df, kemudian kurung sikut lagi, terus variabelnya lagi df dot duplicate, masukkan subset, kemudian masukkan kolom pembandingnya. Sebelum ditutup kurung, kita kasih koma lagi, kemudian keep sama dengan first, baru kurung tutup, kemudian kurung tutup siku. Nah, ini dia akan menampilkan data yang pertama kali dibuat gitu. Kemudian materi selanjutnya itu ada metode drop duplicates. Metode drop duplicates ini metode yang digunakan untuk mengabaikan data ganda dengan menampilkan salah satu saja. Jadi dari data ganda yang tadi terdapat beberapa data ganda ya. Di sini menggunakan metode drop duplicates ini dia akan mengabaikan data ganda tersebut. Jadi seakan-akan data ganda tersebut hilang menjadi satu, tidak ganda lagi tapi jadi satu. Nah, di sini ada eh, contohnya, masukkan variabel, kemudian dot drop duplicates, kemudian masukkan keep first, maka dia akan menampilkan eh, data salah satunya aja. Dia mengabaikan. Jadi dari 465 data tadi menjadi 462 data. Ada beberapa data yang diabaikan karena data tersebut adalah data ganda gitu. Kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu ada none atau not number. Yaitu untuk melihat di dalam data set tersebut terdapat none atau tidak dengan memanfaatkan ISNA. Gimana caranya memakai ISNA? Seperti ini. Masukkan variabelnya, kemudian kurung siku, variabel lagi, kemudian masukkan ISNA-nya, titik, kemudian values. Terus, maka dia akan menghasilkan data yang terdapat none. Di sini ada dua ya. Ada position dan market value. Kemudian, di sini ini adalah contoh ketika tidak memakai value. Ini. Ketika tidak memakai values ini, maka datanya akan none semua. Dia akan hilang angkanya gitu ya. Langsung masuk ke materi selanjutnya itu metode Vilna. Ini digunakan dalam Python. Itu terutama dalam library Pandas untuk mengisi nilai-nilai yang hilang atau none tadi, nilai yang hilang tersebut dalam struktur data seperti data frame. Dengan metode ini kita bisa mengganti nilai-nilai kosong dengan nilai yang ditentukan seperti nilai rata-rata atau nilai median sehingga memudahkan analisis data.
Di sini kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Tadi yang terdapat NaN itu ada market value. Market value ini kita cari meannya. Yang angka ya, yang angkanya hilang. Di sini NaN market value. Kemudian caranya mudah yaitu masukkan variabelnya, kemudian masukkan kolomnya, variabel dot column, kemudian dot main. Maka dia akan menghasilkan nilai rata-rata yaitu 11 nilai rata-ratanya. Untuk memasukkan nilai rata-rata ini ke dalam dataset itu menggunakan Vilna. Begitu. Metode Vilna. Masukkan variabelnya, kemudian masukkan metode Vilna-nya. Nah, di sini kita masukkan juga eh, kolomnya. Kolom yang ingin kita masukkan rata-ratanya. Di sini ada rata-ratanya, titik 2, kemudian 11. Tadi rata-ratanya 11, titik log. Nah, ini angka apa? Ini adalah angka indeks, log indeks. Eh, Indeks di sini 30, 192, dan 195. Jadi, kita masukkan variabelnya df, kemudian dot method filna, kemudian tutup kurung, kemudian kurawal, masukkan kolomnya yaitu market value, kemudian masukkan juga rata-ratanya. Kemudian tutup kurawal, tutup kurung juga, titik log, siku, siku, baru masukin indeksnya. Dan lupa ditutup lagi dengan siku 2 kali. Gitu. Tadi akan menghasilkan nilai rata-rata yang sama pada market value, yaitu 11. Selanjutnya, di sini ketika kita ingin mengganti hmm, mengisi kolom, ketika ini adalah materi selanjutnya itu ada ketika kita ingin mengisi beberapa kolom, yaitu untuk mengatur dictionary tersebut hingga bisa menampung lebih dari satu pasangan key value. Misalnya di sini yang tadi terdapat name itu ada di position. Kita masukkan variabelnya df, kemudian dot filna, metodenya masukkan, kemudian tutup kurung, terus buka buka kurung, kemudian buka kurawal, masukkan kolomnya itu position, dan ini adalah yang akan diganti dari NaN tersebut menjadi CM. Kemudian market value masukin lagi agar tidak berubah rata-ratanya, kemudian masukkan yang sama juga indeksnya. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Dan berikut adalah hasil tugas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, atau sikap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.